selamat sore saudara-saudara. Pada sore hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu ini ya Tuhan menjadi remedi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada langsung saja mari kita buka kitab kita yang terang dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, dan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Baik saudara-saudara, tema yang menjadi pada hari ini kepada kita, jangan menyerah. Jangan menyerah itu saudara-saudara, sering sekali dalam hidup kita ini dihadapi berbagai macam masalah yang sering sekali membuat kita terpuruk atau merasa tidak berdaya. Namun ada satu hal yang kita tidak boleh menyerah. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh menyerah saudara-saudara? Poin yang pertama, karena setiap usaha yang kita lakukan tidak sia-sia. Apapun usaha yang kita lakukan tidak pernah sia-sia saudara. Kenapa? Apapun masalah kita yang kita hadapi saudara-saudara, jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita menyerah. Kenapa saudara-saudara? Marilah kita berdoa kepada Yesus, karena Yesus jalan keluar dan satu-satunya. Inilah contoh dalam kehidupan kita, seorang pengemis yang buta saudara-saudara. Dia tidak menyerah, semakin ditegur dia semakin berusaha memanggil nama Tuhan Yesus. Kenapa? Ada tujuannya memanggil nama Tuhan, supaya bisa kembali melihat. Saudara-saudara, dia tidak menghiraukan perkataan orang, tetapi dia selalu berusaha memanggil nama Tuhan Yesus sekeras mungkin. Nah, untuk itu saudara-saudara, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa dalam menghadapi masalah yang kita hadapi saudara-saudara. Kebanyakan anak-anak sekarang saudara, banyak yang kita lihat di luar sana, mereka cepat putus asa menghadapi masalah mereka. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat di Matius. Pasal 20 ayat 29 sampai 34. Jawab mereka. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika ia juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ini saudara-saudara, hati Yesus bergerak untuk belas kasihan mereka, supaya orang-orang itu bisa melihat. Dan setelah orang-orang itu melihat, mereka mengikut Yesus kembali. Mereka memuji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita saudara-saudara, marilah kita mengikut Yesus dengan hati yang tulus. Marilah kita mengikuti dia dimanapun kita berada saudara-saudara. Apapun masalah kita saudara-saudara, jangan pernah kita cepat putus asa. Ini seorang Bartimeus ini, dia tidak pernah putus asa dalam menghadapi apapun persoalan hidup. Sejak dari kecil dia akan buta, tetapi karena ada tujuannya, karena dia yakin dan percaya imannya akan menyelamatkan dia. Nah, di situ kita tahu saudara-saudara, tokoh Alkitab kita belajar dari kehidupan Bartimeus.
Ya, saudara-saudara, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa dalam menghadapi apapun masalah kita. Marilah kita berdoa, marilah kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, banyak hal yang saya temukan dalam kehidupan saya. Jika ada masalah, aku menghiraukan, aku nggak pernah putus asa, aku nggak pernah menyerah. Kenapa? Kalau kita menyerah dan putus asa, maka tujuan hidup kita akan sia-sia, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bangkit dari masalah kita. Marilah kita bergumul apapun masalah atau persoalan hidup kita. Marilah kita bergumul kepada Tuhan supaya kita bangkit dari masalah kehidupan kita. Berbagai masalah, berbagai persoalan hidup kita, marilah kita serahkan di dalam nama Tuhan, di dalam tangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, baik saudara-saudara, poin yang kedua yaitu karena Tuhan sanggup menolong kita. Ya, kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tangan Tuhan melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan pernah kita menyerah. Marilah kita serahkan dalam tangan Tuhan, karena segala perkara kita serahkan dalam tangan Tuhan. Marilah kita berdoa, marilah kita setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita harus belajar percaya sama Tuhan ketika kita lagi bergumul atau ada sesuatu yang kita ingin capai. Kita harus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun cita-cita kita, marilah kita berdoa, marilah kita bergumul. Pasti kita yakin dan percaya, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita berdoa. Jangan pernah kita putus asa jika masalah kita banyak beban berat dalam kehidupan kita. Jangan, marilah kita bangkit dari masalah kita. Marilah kita berdoa. Namun harus terus percaya sama Tuhan. Kita harus terus percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Jangan pernah kita tidak percaya. Di sini dikatakan marilah kita percaya kepada Tuhan. Marilah kita percaya dengan sepenuh hati kita, saudara-saudara. Ketika dia ingin disembuhkan oleh Tuhan, ia selalu berusaha datang kepada Tuhan sampai Tuhan menjelikan matanya. Dalam kehidupan Bartimeus, saudara-saudara, dia selalu berusaha mencari Tuhan supaya matanya dijelikan dan disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Kita lihat dari Lukas pasal 18, Lukas 18 ayat 35-43. Dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan mukjizat besar. Saudara-saudara, seketika ia dipulihkan dan dia bisa melihat, ia akan mengikuti Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Dia bisa melihat kembali, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia memuliakan Allah, dan semua orang melihat mujizat-mujizat Allah yang nyata dalam kehidupan Bartimeus, saudara-saudara. Saudara-saudara, marilah kita percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita putus asa dalam masalah kita. Pasti dalam masalah kita ada jalan keluar. Marilah kita berdoa, marilah kita percaya dengan sepenuh hati kita, karena Tuhan adalah jalan satu-satunya dan jalan keluar dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Lalu Yesus berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan. Iman kita percaya bahwa kalau kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, iman kita akan menyelamatkan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ajak saudara-saudara, marilah kita bangkit dari masalah kita. Jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita menyerah. Apapun persoalan hidup kita, apapun masalahnya, marilah kita bergumul, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Baik, yang menjadi kesimpulannya, jadi saya mau ajak kita semua percaya sama Tuhan dengan apapun yang menjadi cita-cita kita. Yakin pasti tercapai dan kita tidak akan menjadi orang yang mudah putus asa, namun menjadi orang yang selalu optimis. Baik saudara-saudara, poin yang pertama tadi, karena setiap usaha yang kita lakukan tidak sia-sia, dan yang poin yang kedua, karena Tuhan sanggup menolong kita. Baik saudara-saudara, itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Moga firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Namun mari kita bersatu dalam terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin.